Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal R. Putra dari kelas 10 IP 1 akan mempresentasikan modul bab 6 tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran 1. Pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua belah pihak. Secara sederhana kita memakai istilah pembeli dan penjual, di mana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. 1.1 Sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai sudah dilakukan sejak ditemukannya uang sebagai alat pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai biasanya terjadi di antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, lembaga maupun negara. Sistem pembayaran tunai sudah sering terjadi setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kamu membeli buku tulis di toko buku, ayahmu membeli keperluan kantor, dan ibu membeli kebutuhan sehari-hari di pasar. 1.2 Sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai melihatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, proses perpindahan dana lebih sederhana. Bank tersebut cukup melakukan proses pemindah bukuan dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya. Namun, tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda. Untuk hal tersebut diperlukan suatu lembaga lain yang dikenal sebagai lembaga clearing yang mengakomodir transaksi antar bank tersebut. Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri atas sebagai berikut. 1. Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran. 2. Penyelenggaraan adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. 3. Infrastruktur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. 4. Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi. 5. Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Sebagai suatu sistem pembayaran terdiri atas beberapa subsistem yang secara garis besar disebutkan dalam materi pengantar sistem pembayaran, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan, 2. Kelembagaan, 3. Alat pembayaran, 4. Mekanisme operasional, 5. Infrastruktur teknis, dan 6. Perangkat hukum. 1. Sistem pembayaran nilai besar atau High Value Payment System. A. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. B. Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement atau BISSSS. 2. Sistem pembayaran nilai kecil atau Retail Payment System. Alat pembayaran menggunakan kartu APMK yaitu terdiri atas sebagai berikut. A. Kartu kredit, B. Kartu ATM atau debit, C. Kartu pembayaran atau prepaid, D. Uang elektronik atau e-money. 2. Peran Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam pasal 8 UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia tersebut ditentukan dalam pasal 15 nomor 23 tahun 1999
bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Melaksanakan dan memberi persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Dan yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan, akses, dan perlindungan konsumen. 1. Prinsip aman, prinsip efisien, prinsip kesetaraan akses, dan prinsip perlindungan konsumen. Tujuan utama Bank Indonesia adalah dalam sistem pembayaran adalah untuk mengikatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terdiri atas sebagai berikut. 1. Peran Bank Indonesia sebagai operator, regulator, fasilitator, development koordinator, dan sebagai pengguna. 3. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. 1. BI sebagai penyelenggara BI-RTGS. 2. BI sebagai penyelenggara SKN BI. Dan 3. BI sebagai penyelenggara BI SSSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.